Dalam pembelajaran startup mindset ini ada satu topik yang harus kita pelajari sungguh-sungguh, yaitu mengenai smart risk taker. Smart risk taker itu berarti bagaimana kita mengambil risiko secara cerdas. Tentunya setiap orang ketika berbisnis harus mengambil risiko. Dalam kehidupan kita juga selalu mengambil risiko. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita mengambil risiko, kita harus mengkalkulasi. Tentu, pada dasarnya setiap orang pasti melakukan kalkulasi terhadap risiko. Namun, seringkali tetap saja ada kegagalan yang terjadi. Bisa disebabkan karena hal-hal yang di luar dugaan. Namun, kalau kita bisa mengambil risiko secara cerdas, hal itu bisa kita antisipasi supaya kita tidak mengalami terlalu kerugian yang membuat kita tidak bisa bangkit kembali. Menjadi seorang smart risk taker, ada 7 hal utama yang harus kita perhatikan. Pertama adalah avoidable loss, kedua berpikir positif, ketiga berpikir luas, 4 berlatih dengan risiko kecil, 5 fokus pada tujuan baru, 6 miliki passion dan selalu belajar. Kita akan bahas satu persatu. Avoidable loss pada dasarnya adalah bagaimana kita mengambil risiko yang dapat kita tanggung jika seandainya rugi. Kita tidak pernah tahu masa depan. Artinya, apa-apa saja yang kita hadapi, kita tidak bisa memprediksi secara akurat, secara 100%. Dengan demikian, risiko kerugian pasti akan tetap ada. Kalau kita mempertaruhkan modal yang kita miliki dan kemudian habis karena kita rugi atau gagal, maka kita harus membuat supaya kita tetap bisa bangkit. Oleh karena itu, ambil risiko sesuai dengan kemampuan yang kita bisa tanggung. Jadi misalnya, katakanlah modal 1 juta rupiah adalah hal yang bisa kita tanggung, maka itu adalah avoidable loss kita. Tiap-tiap orang berbeda avoidable loss-nya. Yang kedua adalah berpikir positif. Kita tahu bahwa berpikir positif akan membawa hasil yang lebih baik. Karena kalau kita berpikir secara negatif, ada banyak hal yang akan menjadi penghambat. Penghambat ini tentunya membuat kita ragu-ragu untuk melangkah atau mengambil risiko. Dengan berpikir positif, maka hal-hal positif yang akan terjadi. Ini bisa memberikan kita energi, motivasi, dan juga untuk mengambil inisiatif untuk bertindak. Yang ketiga adalah berpikir luas. Anda perlu berpikir luas supaya pikiran kita selalu terbuka. Cobalah untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jangan melakukan berpikir secara sempit, artinya menggunakan kacamata kuda sehingga Anda tidak mau menerima atau mendengar saran orang lain. Yang keempat, kita harus berlatih dengan risiko kecil terlebih dahulu. Oleh karena itu, adalah baik jika Anda memulai sebuah bisnis, mulailah dari kecil. Di sini ada sebuah diagram di mana risiko itu bisa kita pilah-pilah antara frekuensi dan keparahannya atau dengan berat atau ringannya. Jadi ada risiko yang sangat jarang, ada risiko yang sangat sering. Demikian juga ada risiko yang sangat ringan dan ada risiko yang sangat berat. Tiap-tiap orang berbeda posisinya atau kemampuannya karena orang tersebut memang berbeda pengalamannya. Pada dasarnya yang paling aman adalah risiko yang sangat ringan dan sangat ringan. Tapi tentunya berada dalam kondisi seperti itu juga akan membosankan karena seringkali risiko yang sangat jarang dan sangat ringan juga tidak akan memberikan hasil yang baik atau hasil yang optimal. Kadang-kadang kita juga harus menempuh risiko yang lebih tinggi, lebih sering, lebih berat, supaya mendapatkan hasil yang lebih besar. Tetapi iming-iming besar dengan risiko yang sangat besar, dengan sangat sering, itu juga harus kita pertimbangkan baik-baik apakah kita memang mampu untuk menerimanya. Ada banyak orang kemudian menghentikan usahanya karena merasa tidak tahan atau justru sebaliknya jenuh dengan keadaan yang dia hadapi. Maka pilihlah risiko yang sesuai dengan kemampuan dan belajarlah untuk berlatih dari risiko yang kecil kemudian meningkat, mungkin risiko yang frekuensinya makin sering, atau risiko yang dari ringan, sedang, ke berat, atau sangat berat. Berikutnya yang kelima, Anda harus punya tujuan baru. Memang di sini berarti Anda harus berubah. Tujuan baru berarti
karena ini juga berhubungan dengan bisnis baru. Fokuslah pada masa depan Anda dan jangan ragu-ragu, karena keraguan itu akan mematikan atau membunuh impian Anda sendiri. Karena kegagalan itu justru seringkali karena kita sendirilah yang ragu-ragu. Cobalah untuk memulai suatu hal yang baru dengan tantangan yang baru, supaya itu membuat kita ingin berusaha, tetap semangat, dan termotivasi untuk mencapai tujuan. Jadi, kuncinya adalah fokus. Kalau kita tidak fokus, maka kita akan ragu-ragu dan pada akhirnya kita akan ragu-ragu dalam mengambil risiko. Seorang pengambil risiko itu berarti dia fokus, dia yakin pada tujuan yang hendak dicapai. Dan yang keenam adalah miliki passion berbisnis. Saya ambil contoh dalam sebuah film anak-anak yaitu SpongeBob SquarePants ini ada satu figur yaitu Mr. Krabs. Mr. Krabs punya sebuah usaha dan kita bisa banyak belajar dari seri film ini. Tentunya bukan berarti film ini adalah yang terbaik dari proses pembelajaran untuk berbisnis, tapi yang ingin saya kemukakan adalah milikilah passion untuk berbisnis, passion untuk mencari profit, passion untuk berusaha bagaimana kita berbisnis menghasilkan keuntungan. Sebab kadang-kadang kita itu melihat bisnis tidak secara sungguh-sungguh untuk mencari keuntungan. Walaupun dalam benak kita ingin mencari untung, tetapi pada prakteknya kita tidak benar-benar memiliki jiwa berdagang. Jiwa dagang ini akan memberikan suatu semangat bagaimana kita berusaha, sebab bagaimanapun juga ini pada dasarnya bisa dilatih mulai sejak dini. Banyak anak-anak yang ketika masih sekolah sudah berjualan. Mereka memiliki mindset atau passion, kegairahan untuk berbisnis. Tidak semua orang punya, tetapi bukan berarti tidak bisa dilatih. Orang-orang bisa memulai dengan memiliki passion berbisnis dengan melatih berjualan. Ini adalah salah satu kunci untuk mereka yang ingin memulai bisnis. Dan yang terakhir yaitu ketujuh adalah selalu belajar. Belajar itu adalah sangat penting karena ilmu itu akan sangat berguna bagi kehidupan. Ilmu saja tidak cukup karena ilmu memang harus diamalkan. Artinya ilmu itu harus dipraktekkan. Tetapi apa yang bisa kita praktekkan kalau kita tidak punya ilmu? Nah, sumber belajar itu banyak. Ada dari guru, dari buku, kita bisa belajar dari radio, televisi, kadang-kadang ada siaran talk show atau berupa seminar. Ada juga belajar melalui internet, sekarang banyak sekali materi atau artikel-artikel yang sangat bermanfaat. Misalnya saja saya ingin buka usaha di bidang peternakan kelinci, saya bisa belajar kelinci dari internet. Saya juga bisa belajar melalui lingkungan, dari alam sekitar, dari teman-teman saya misalnya. Sumber belajar itu bisa dari mana saja. Dan manfaatkan. Kenapa? Orang yang berhenti belajar, dia akan berhenti untuk menambah pengetahuannya. Tapi kalau memang kita berbisnis di bidang yang kita minati, pastilah kita ingin selalu belajar. Belajar itu penting. Kenapa? Karena selalu akan bisa meningkatkan keterampilan kita, kemampuan kita, dan kita akan bisa up to date dengan perkembangan baik itu pengetahuan maupun teknologi yang berguna bagi bisnis kita. Demikian yang bisa saya jelaskan berkenaan bagaimana menjadi seorang smart risk taker yang akan sangat bermanfaat untuk membangun startup mindset. Saya Nur Agustinus, semoga kita semua sukses.